Oke, kita ini udah remap dan kita mau cobain akselerasinya 0 ke 100 dapat berapa detik ya. Kita tahan di RPM 1500 sampai 2000 tapi jangan sampai spin. Posisi transmisi di D. Kita coba gas, jangan sampai spin. Oke, coba naikinnya 2 gas. Waduh, gila lah ini 80 90. Perfect. Perfect. Nah ini pekerjaan udah hampir jadi. Nah hari ini kita mau ngetes mobil ini. Udah dipasang intercooler, ATF cooler, udah ganti fluida, oli transmisi, oli mesin, filter oli, filter solar udah diganti semua. Terus kita mau tes gimana sih part-part ini udah terpasang semua tapi tanpa remap. Apakah lebih kenceng atau lebih nggak kenceng, nggak tahu, nanti cobain. Dan ini juga partnya udah selesai semua ya bro ya? Nah ini mesti dilepas ya ini ya? Ya, ini kalau yang Innova yang 2012 itu posisi intercoolernya ke bawah. Jadi itu tetap harus dicopot ini. Oh nanti gitu. kita dibikinin hitungan tambahan lagi. Jadi pakai yang ini nggak dipakai lagi. Oh gitu. Cuma tetap nggak masalah ya bro? Nggak Maksudnya safety apa nggak masalah? Terus ini bro, nah ini cover atas cover yang engine. engine dicopot karena kan ada intercoolernya, ada pipanya itu. Oh. Ini siapa tahu ada yang mau tawar aja ya. Tapi jangan nih, nanti yang distandatin lagi. Ya kalau ini kan pipa intake yang standarnya. Pipa intake, ya, tadinya pendek jadi panjang ya. Ya ini sekarang kan muter pakai intercooler kan, ada Oh. di depan. Ini jangan sampai hilang. Ini nanti kalau mau standar susah kan kalau hilang. Oke, mahal juga ya. Terus apalagi bro? Terus ini cover depan nah. Cover depan ya. Kan ada jalur pipa gitu. Terus Itu alat juga. yang lain plug and play semua intercooler. Nah, terus kemarin itu untuk tangkinya gimana bro? Tangki Jadi nggak kan terlalu rusak nggak? Jadinya rusak nggak? Filter sejauh ini tadi tak pompa. coba sih masih oke sih. Filter juga nggak ada masalah, dibersihin aja kotor soalnya. Oh tapi udah presisi ya? Maksudnya sesuai sama speedometer? Jadi tak coba sih oke sih, nggak terlalu nggak beda-beda jauh kayaknya kan. Iya. Ya wis. Semoga aja sembuh. Nah habis ini kita langsung mau tes mobilnya. Jadi part-part intercooler sudah kepasang tanpa remap. Kita mau tes 0 ke 100 sama 100 ke 140. Nah sekarang kita mau ngecek kekedapan apa kekerasan mesin itu seberapa kencang atau seberapa rendah ya, apakah lebih nggak bising dibanding yang sebelum diganti part-partnya. Kita coba itu, kita reset dulu. Simpan. Average dapat 78,8. Kita coba sekali lagi. Tapi ini agak berisik ya pesawat-pesawat itu. Sekarang cobain. Gimana? Oke. Simpan. Ya kira-kira di 78,4 78,8. Jadi ya bisa dibilang setelah diganti fluida ini lebih halus sekitar
sekitar 0,6 sampai 1 dB lumayan lebih kedap sedikit. Langsung cek ya 0 ke 100 ya. Nah ini kita mau coba 0 ke 100 ya, seperti apa, dapat berapa detik, kita mau cek langsung. Ini posisi, moga-moga jalannya nggak rame ya. Oke, udah di AC nyala. Kemarin juga nyala soalnya. Sekarang mau coba 100 ke 140 ya. Kalau kemarin kan sampai 1 menit. Moga-moga ini lebih cepat. Cuma ini jalannya naik, jadi ya apa-apa lah coba. Terus ini enggak. Lebih jauh sih. Lumayan, udah lebih cepat sih. Iya. Kemarin ini Udah naik. Ya, oli sih pengaruh ya, oli terus pembersihan itu. Cuma ini nggak tahu dapat dari jalan ini kok rame. Oke, 9 berapa? 1 menit 16 detik apa 6 detik gitu. Cuma dari 0 100 saya masih nonton lagi kayak nahan ya. 0 100 ya nanti. Oh. Mungkin kan pas RPM tinggi turbonya nge-lag ya. Iya. Bener nggak sih? Bisa Tapi kecil soalnya. RPM atas kan udah turbonya udah nggak terlalu main gitu ya. Apa Bisa tuh main? kecil soalnya kayak dia kan 0,6 gitu aja RPM sampai atas kan terus pasti turun. Paling kan dari 0,4 0,3. Geli kan. Yang paling kepake di awal ya. Iya. Oke. Sekarang cobain lagi ya 100 ke 140. Main di sini di Salep Jazz. Di sini. 100. Oke. Enggak. Ya, tetap agak lama tapi masih lebih lah dibanding kemarin. Coba sekarang ya nyanda sih. Kemarin yang gue ya enggak. Oke, ini masih ngisi terus walaupun dikit-dikit. Ngisi terus. Oke, berapa detik? Ini 31 Ya masih dekat-dekat lah. di sini tahun kemarin di Slip Jazz. Nah, di sini nih. Sekarang coba sekali lagi ya. Kita coba nih. Tangan. Ya udah naik 2 kali lipat dengan ganti oil tok. Set banget. Servis Memang transmisi tuh enak banget sih. Iya. Bentar, agak. Nah ini jalan turun ini lebih cepat. Wah ini rusak apa ora ya? Ini harus support. Enggak salah. Ada dokternya. Nah ini posisi dari map ya. Terus tadi ngobrol-ngobrol sebenarnya manfaat intercooler nih apa aja ya bro? Ya, yang utama Selain sebenarnya nambah kencang apa nih? Pasti ada manfaat lain. ya, jadi intercooler sebenarnya yang pertama itu kita mendinginkan udara yang ditembak dari turbo. Dengan udara yang ditembak lebih dingin, kita juga bisa lebih tinggi kalau pakai intercooler kan. Otomatis juga EGT lebih rendah. EGT itu exhaust gas temperatur. Jadi temperatur dari suhu di knalpot, di downpipe, di turbo itu pasti akan turun juga. Oh oke. Makanya kan mobil diesel biasanya kan ada intercoolernya ya. Apalagi yang sekarang AMPS itu memang fungsinya biar turbonya awet juga ya. Oke. Berarti itu diesel sebenarnya malah lebih panas dibanding bensin itu atau gimana? Kalau ngomong
panas sih sama-sama panas sih ya. Cuma diesel kita kan yang main gini kan tenaga kan cukup gede ya. Jadi ya mau nggak mau namanya mobil dengan tenaga gede ya harus dijaga lah ya. Oke. Jadi selain nambah kencang, nambah awet dan juga nambah duit. Tapi oke lah. Apa kalau cari second ya mungkin sekitar 4,5 ya dapat ya. Dapat sih. Menurut saya ya masih oke lah. Langsung nambah 40 ampere ya. Mantap. Ini kita mau ngetes ya. Ini dulu pintu tol, nanti kita coba 0 ke 100. Kalau moga-moga bannya nggak spin, jadi dapat kecepatan maksimal, akselerasi maksimal di pengetesan ini. Ban sih nggak spin ya. Ban Sultan atau Leva. Ban Sultan dan Ban Corona. Ban Sultan tapi Atan Leva itu Ban Sultan. Bukannya apa Neova ya, yang Sultan ya. Neova sih oke ya karena dia semi slick ya. Kan untuk memang banyak pakai untuk performance. Cuma kalau hujan, pengalaman saya kalau hujan licin banget. Oh gitu ya. Nah, Emang itu ban balap kayaknya ya. ya untuk performance Performance semi ya. slick ya itu ya. Akan Leva. Kalau Flema kan mungkin lebih Sorry, Neova ya. Neova. Kalau Flema kayaknya lebih ke harian gitu Ya, ya. tapi kan penuh kembangannya bagus ya. Kembali ini bagus betul. Nah, terus ini ya senyapnya sih mantap sih. Kayak ring 15. Bahkan lebih senyap dari ring 15 dan lop sih. Suara kayak gini kencang. Kayak mobil itu juga kan Sirocco ya. Oke, kita ini udah remap dan kita mau cobain akselerasinya 0 ke 100 dapat berapa detik ya. Kita tahan di RPM 1500 sampai 2000 tapi jangan sampai spin. Posisi transmisi di D. Kita coba gas, jangan sampai spin. Oke, coba naik dikit. 2 gas. Waduh, gila lah ini 80 90 100 9 detik ya. Mantap. Sekarang kita cobain 100 140 ya. Oke. 100 mulai 100 ya. Oke, itu enggak. Mantap. 140. Oke. Halo bosku, jadi ini saya ingin bikin penutupan buat video ya. Jadi penutupannya bentuknya bakal saya bikin data berupa angka gitu. Jadi supaya lebih fair ya. Kita nggak cuma main perasaan, nggak cuma main feeling-feelingan, tapi semuanya based on data, based on angka gitu. Nah, jadi kemarin kan sudah ada video yang tentang before remap dan after remap. Tapi karena ada beberapa komen-komen yang nanya ke saya ya, maksudnya gimana kalau pasang intercooler tapi tanpa remap? Ya sebenarnya agak menurut saya kok agak konyol sih, tapi nggak apa-apa lah sekalian saya bikinin mumpung lagi ngebangun inovasi saya itu. Nah kemarin ada 3 parameter yang saya mau pakai. Yang pertama adalah akselerasi 0 ke 100, yang kedua 100 ke 140, dan yang ketiga adalah peredamannya, jadi menggunakan dB meter. Nah itu ada 3 yang dirubah ya, yaitu pertama before remap yang benar-benar polosan dari baru belum diapa-apain. Yang kedua before remap tapi sudah pasang intercooler, sudah pasang ATF cooler, sudah ganti oli matic, sudah ganti oli mesin, dan sudah purging dan intake cleaning dan ganti oli-oli lainnya. Lalu yang ketiga adalah after remap, yaitu intercooler, sudah pasang ATF cooler dan lain sebagainya gitu. Nah dari data yang saya dapat yaitu ketika menggunakan before remap dan untuk gini aja. Jadi untuk akselerasi 0 sampai 100 untuk before remap dapat 30 detik. Lalu untuk before remap dan sudah pasang part-part performa dan sudah ganti fluida itu di 15 detik. Lalu yang setelah di remap dan sudah ganti part-part performance dan ganti fluida itu dapat di 9 detik. Jadi cukup jauh ya. Dari 30 ke 15 lalu ke 9 detik. Terus yang kedua 100 ke 140.
itu before remap itu dapat di angka 41 detik. Lalu yang before remap tapi sudah upgrade part performance dan sudah ganti fluida itu dapat 28 detik. Lalu untuk after remap dan sudah ganti part performance dan sudah ganti fluida itu dapat di angka 10 detik. Jadi lumayan, jadi signifikan juga ya dari 41 ke 28 dan ke 10. Cuma mungkin dari before remap dan pasang part intercooler itu dan pasang part performance itu nggak terlalu naik signifikan ya, cuma dari 41 ke 28 detik. Sedangkan dari before remap dan pasang part performance dan ganti fluida ke yang after remap dan tambah part performance dan ganti fluida itu naiknya jauh banget. Jadi 28 detik jadi 10 detik. Jadi sebenarnya nambah part performance tanpa remap kesimpulannya sih nggak terlalu nambah signifikan ya. Lalu yang kedua untuk peredaman menggunakan dB meter, yaitu yang before remap itu dapat 79 dB. Lalu yang before remap dan upgrade part performance dan ganti fluida itu dapat di 78,4 dB. Lalu yang after remap dan upgrade part performance dan ganti fluida dapat 78 dB. Jadi untuk peredamannya nggak naik signifikan, tapi lumayan lah, 1 dB itu sudah cukup lumayan. Jadi kesimpulannya sih untuk 0 ke 100 ya kayaknya sih untuk ganti-ganti part performance atau mungkin fluid. Kalau saya sih ngelihatnya lebih ke arah fluida ya. Kalau fluida diganti ya putaran bawah lebih enak gitu. Untuk tambah remap ya lebih enak lagi gitu. Sedangkan untuk putaran atas itu yang setelah remap itu lebih pengaruh ya, karena kalau dari yang 0 ke 100 itu before remap dan before remap plus part performance dan fluida itu naik 2 kali lipat, tapi dari before remap plus part performance dan plus fluida ke after remap itu naiknya nggak signifikan ya cukup signifikan, tapi nggak sampai kayak 2 kali lebih cepat gitu, nggak gitu. Jadi kesimpulannya itu, dan nanti untuk part-part kayak jok nanokeramik kalian pokoknya mesti ngikuti di video selanjutnya. Dan rincian biayanya, pasti pengen tahu rincian biayanya, nanti silahkan ngecek di video setelah ini gitu. Oke, gitu aja bosku untuk mesin. Jadi ini semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian kalau mau upgrade part performance, supaya nggak salah pilih part performance apa yang mau diganti, atau mungkin istilahnya jangan sampai nanti kalian cuma upgrade remap aja gitu ternyata kurang oke gitu, atau mungkin upgrade part performance aja ternyata kurang oke. Ternyata memang setiap bagian-bagian untuk upgrade performa mesin itu memang semuanya meningkatkan. Cuma dari data ini kalian bisa tahu lah kira-kira kalian kebutuhannya seperti apa. Oke, gitu aja bosku, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Thank you bos.